Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Salwarde Jalang Ramadhani dengan NIM 0112424101. Saya mahasiswa semester 1 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu definisi hadis, dan yang kedua ada fungsi hadis, yang ketiga tantangan hadis. Definisi hadis. Nah, hadis dalam bahasa Arab yaitu hadis, berarti laporan atau naratif. Secara terminologi, hadis merujuk pada segala ucapan, perbuatan, keadaan Nabi Muhammad SAW yang dicatat dan dilaporkan oleh para sahabatnya. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang memberikan penjelasan dan rincian tentang ajaran Islam. Kategorisasi hadis meliputi 3 jenis. Yang pertama qauliyah atau perkataan, yang kedua fi'liyah atau perbuatan, yang ketiga awaliyah atau keadaan Nabi. Proses penyampaian hadis. Yang pertama, periode Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan hadis kepada para sahabat. Yang pertama yaitu secara lisan, yang kedua permintaan penjelasan, yang ketiga takrir, yang keempat mengajarkan secara bertahap. Yang kedua periode Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, proses penyampaian hadis ditandai dengan penyederhanaan periwayatan hadis. Hal ini dilakukan dengan mewajibkan para periwayat hadis untuk bersumpah atau menghadirkan saksi untuk membuktikan kebenaran hadis tersebut dari Nabi. Tantangan. Nah, ada beberapa tantangan dalam sejarah hadis, yaitu yang pertama, munculnya hadis palsu. Munculnya hadis palsu terjadi akibat kepentingan pribadi untuk mengangkat kedudukan. Yang kedua, larangan penulisan. Kenapa ada larangan penulisan? Karena kekhawatiran akan percampuran antara hadis dan Al-Quran. Ini didasarkan pada ancaman bahwa jika hadis dan Al-Quran dituliskan dalam lembaran yang sama, maka akan sulit bagi manusia untuk membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang hadis. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu hadis mengalami perkembangan dari penyampaian lisan hingga kodifikasi. Peran besar sahabat dan ulama dalam menjaga kemurnian hadis. Contohnya kodifikasi hadis, yang dimana para sahabat memastikan kelestarian ajaran Islam untuk generasi berikutnya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita lanjut ke kuis ya teman-teman. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadis? A. Kitab suci umat Islam. B. Cerita-cerita Islam. C. Ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. D. Doa-doa dalam Islam. Jawabannya adalah C. Ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Soal yang kedua, sebutkan tantangan penulisan hadis. A. Larangan yang bersifat temporer. B. Menulis hadis secara terpisah. C. Kepentingan menyebarkan ilmu. D. Munculnya hadis palsu. Jawabannya adalah D. Munculnya hadis palsu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam setelah A. Ijma, B. Tafsir, C. Al-Quran, D. Qiyas. Jawabannya adalah C. Al-Quran. Kita lanjut ke soal yang keempat. Hadis ditulis oleh A. Para ulama Islam, B. Para sahabat Nabi, C. Nabi sebelum Nabi Muhammad, D. Para ahli sejarah. Jawabannya adalah B. Para sahabat Nabi. Kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu hadis digunakan sebagai pedoman. A. Politik, B. Ibadah, C. Seni, D. Pelengkap. Jawabannya adalah B.